Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita berjumpa di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan, Allah sungguh baik dan sangat baik. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang kami dapat rasakan sampai di pagi hari yang baru. Kami mau awali hari ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Kami mau berdoa, kami mau baca firman Tuhan, dan kami mau nikmati kehadiran Tuhan. Terima kasih kiranya Roh Kudus pimpin doa pagi ini dari awal sampai selesainya. Kami percaya dalam doa kami pagi hari ini, Tuhan memberkati kami. Setiap mereka yang mengikuti doa pagi GPDI Budi Mulia, berkati kami Tuhan dengan berkat-berkat yang melimpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi ini kita akan baca firman Tuhan yang akan saya baca di dalam Kitab Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Kitab Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 tentang kesetiaan Allah. Haleluya, saya bacakan ayat tersebut. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Puji Tuhan, saya ulangi lagi. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Puji Tuhan, haleluya. Jadi kasih Allah kita itu tidak berubah. Dia mengasihi kepada orang-orang yang mengasihi Dia, orang-orang yang melakukan perintah-perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Puji Tuhan, kesetiaan Allah itu kita dapati, kasih setia Allah itu kita alami ketika beberapa tahun yang lalu penyakit COVID melanda dunia ini dan begitu banyak orang yang meninggal, banyak orang yang tidak dapat diselamatkan karena virus dari COVID tersebut. Tetapi puji Tuhan, kalau kita masih ada sampai hari ini, itu karena kita dapat alami kasih setia Tuhan. Bila Allah dikatakan setia, berarti kita dapat bersandar kepadanya tanpa rasa khawatir. Karena dialah yang menyokong kita. Kesetiaan Allah menjadi dasar keyakinan kita bahwa Allah karena kasih setianya akan menggenapi segala sesuatu yang telah dijanjikannya kepada kita yang percaya dan yang taat kepada firman-Nya. Saudara, kasih setia, kata setia itu dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani artinya sokong atau tanggung. Jadi orang yang setia berarti orang yang dapat menyokong kita, orang yang dapat menanggung kita, yang kepadanya kita tidak perlu khawatir kalau kita bersandar kepadanya. Haleluya. Jadi kalau kita bersandar kepada Allah, maka kita tidak perlu khawatir. Kita
imani, kita percaya bahwa Allah itu setia. Dia dapat menanggung kita, dia dapat menyokong kita karena kesetiaannya. Kita tidak perlu merasa khawatir, kita tidak perlu merasa ragu karena kesetiaan Allah. Haleluya. Segala sesuatu yang telah dijanjikannya kepada kita yang percaya dan yang taat kepada firman-Nya, maka Dia akan tetap mendukung kita, Dia tetap akan menyokong kita, Dia tetap menanggung kita. Haleluya. Jadi yang pertama, kesetiaan Allah menentukan bahwa Ia akan mencukupkan kekurangan kita. Dia akan mencukupkan kekurangan kita. Haleluya, saudara. Matius 6 ayat 31-33. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Cari dulu kerajaan Allah. Dalam Mazmur 84 ayat yang ke-12 katakan, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Haleluya, saudara. Dia tidak menahan kebaikannya kepada orang yang hidup benar, orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Seberapa besarkah kasih setia Allah itu? Besarnya kesetiaan Allah itu sampai ke awan-awan. Saudara, kita tidak dapat mengukurnya. Kita tidak dapat menghitungnya berapa besar kesetiaan Allah, karena dikatakan kesetiaannya, kasih itu sama sampai ke langit, setianya itu sampai ke awan-awan. Haleluya. Mazmur pasal 33 ayat 4, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu yang dikerjakannya dengan kesetiaan. Bumi penuh kasih setia Tuhan. Haleluya, saudara. Allah menyatakan kesetiaannya, yaitu Ia tidak meninggalkan umat-Nya dan menyelamatkan mereka walaupun mereka tidak setia kepada Allah. Saudara, Allah tetap setia walaupun umatnya tidak setia kepadanya. Dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23 katakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaannya. Setiap pagi kita rasakan, setiap pagi kita nikmati baru kasih setia Tuhan. Tidak pernah berubah rahmat-Nya, tidak habis-habisnya kasih setia Tuhan. Oleh sebab itu, hal yang paling kita syukuri bahwa kita mempunyai Allah yang tidak berubah kasih setianya. Berikut kasih setia Allah, kesetiaan Allah dinyatakan dalam hal Allah tidak membiarkan anak-anaknya dicobai melebihi kekuatan mereka. Tetapi pada waktu mereka dicobai, Allah akan memberikan jalan keluar sehingga mereka dapat menanggungnya. Haleluya. Berapa berat pun masalah kita, berapa berat pun persoalan yang kita hadapi, berapa berat pun persoalan yang kita hadapi, Allah tidak membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Tetapi Allah berikan kita jalan keluar sehingga kita dapat
menanggungnya. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Itu sebabnya ketika kita mengalami pencobaan, ketika kita menghadapi pergumulan yang berat, kita ingat firman Tuhan. Allah tidak biarkan kita. Allah akan berikan kita kekuatan, Dia berikan kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Itu salah satu kesetiaan Allah, salah satu kasih setia Tuhan kepada orang-orang percaya yang mengasihi Tuhan. Saudara, kesetiaan Allah dinyatakan dalam hal Ia tidak meninggalkan umatnya, melainkan Ia menyelamatkan mereka walaupun mereka tidak setia. Allah kita adalah Allah yang setia. Walaupun kita tidak setia, Dia tetap setia. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-13. Jika kita tidak setia, Dia, Yesus, tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Allah kita adalah Allah yang setia. Walaupun jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkali dirinya. Puji Tuhan, betapa beruntungnya kita. Kita mempunyai Tuhan yang besar kasih setianya. Walaupun ada kalanya kita tidak setia, Dia tetap setia. Haleluya, saudara. Yang keempat, kesetiaan Allah dinyatakan ketika anak-anaknya berjalan di dalam jalan yang salah. Dia tidak membiarkan kita, tetapi Dia menghajar kita. Dia ingin supaya kita sadar, supaya kita selamat. Itu namanya Allah yang setia. Kalau Allah tidak setia, Dia biarkan kita salah jalan. Dia biarkan kita mengambil jalan yang sesat dan kita akan mati di dalam dosa. Tetapi karena Allah kita adalah Allah yang setia, maka ketika kita berbuat salah, ketika kita berbuat dosa, Dia menghajar kita, Dia rotan kita supaya kita sadar. Saudara, dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-6. Ibrani 12 ayat yang ke-6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita oleh setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Saudara, Allah mengasihi kita, Dia tidak biarkan kita dalam berbuat kesalahan. Dia rotan kita, Dia hajar kita. Nah, itu namanya ayah yang mencintai anaknya. Dia ingin supaya anaknya hidup benar. Puji Tuhan. Yang keenam, kesetiaan Allah dinyatakan dalam hal Allah mengampuni anak-anaknya bila mereka mengakui dosa-dosa mereka. Allah kita adalah Allah yang kasih. Itu sebabnya ketika kita berbuat dosa, ketika kita berbuat salah, kalau kita mengaku dosa-dosa kita, kalau kita mengaku kesalahan kita, maka Dia akan mengampuni. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Puji Tuhan. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara-saudara yang mengikuti doa pagi hari ini. Sadarilah, percayalah bahwa kita mempunyai
Allah yang setia. Kasih setianya telah terbukti. Oleh sebab itu, tetaplah setia, tetaplah bersukacita, tetaplah semangat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami sudah diberkati dengan firman Tuhan, dan kami makin percaya kami mempunyai Allah yang setia, dan kasih setiamu tidak berubah. Ajar kami untuk taat kepada firman Tuhan. Ajar kami untuk hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami ya Tuhan. Berkati kami, rumah tangga, pekerjaan, usaha, anak-anak sekolah. Tuhan berkati. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi orang yang mengasihi Tuhan, orang yang melakukan firman Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang berkekurangan, Tuhan cukupkan. Berkati ya Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, yang belum mendapat pekerjaan. Tuhan buka jalan. Berikan yang terbaik apa yang mereka butuhkan. Mereka yang sekolah, anak-anak sekolah, mahasiswa, Tuhan berkati. Terima kasih, berkati juga rumah tangga. Memberkati juga pergumulan yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Tuhan berikan kemenangan. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami akhiri doa pagi ini dengan mengucap syukur. Kami tetap percaya Engkau Allah yang luar biasa. Kasih-Mu tidak berubah sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.